Polisi kejar-kejaran dengan bandar narkoba. PDIP Sumut komentari kebijakan Mendagri. Sekolah gunakan aplikasi pemantau siswa. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan diwarnai aksi kejar-kejaran antara polisi dan bandar narkoba. Seorang target yang sudah lama diincar petugas akhirnya tertangkap. Lokasi rawan narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional kembali digerebek personil Sat Narkoba Polrestabes Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas terlibat aksi kejar-kejaran dengan bandar yang selama ini menjadi target. Saat ditangkap, target berinisial DW sempat mencoba kabur dalam kondisi tangan diborgol. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar. Rencananya akan dipasarkan di lokasi penggerebekan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, menyebut akan mendalami keterangan pelaku guna menangkap pemasok narkoba. Untuk lokasi penggerebekan, petugas memastikan akan tetap melakukan pengawasan. Pada hari ini kita berhasil mengamankan satu bandar yang sudah cukup lama menjadi TO kita, dan dari bandar ini kita mengamankan beberapa barang bukti antara lain sabu, timbangan, bong, dan juga perangkat-perangkat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan gerebek sarang narkoba ini menindaklanjuti karena banyak keluhan masyarakat yang sampai ke kami. Selain menangkap pelaku DW yang berperan sebagai bandar narkoba, polisi juga mengamankan sejumlah pria yang merupakan pengguna narkoba. Mereka ditangkap saat hendak membeli narkoba di lokasi penggerebekan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 1 dari 3 pelajar tewas setelah bermain di Sungai Asahan, Desa Pulau Rakyat Tua, Kabupaten Asahan. Para pelajar bermain sambil lompat dari jembatan dan tenggelam. Beginilah proses evakuasi oleh petugas Posar Tanjung Balai Asahan saat mengevakuasi Surya Febrian, pelajar berusia 15 tahun yang hanyut di Sungai Asahan. Warga Dusun 5, Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat ini sebelumnya berenang bersama 2 orang temannya di Sungai Asahan Sabtu kemarin. Mereka berenang dengan melompat dari jembatan usai pulang dari sekolah. Namun setelah melompat, ketiganya hanyut. 2 pelajar berhasil diselamatkan warga sekitar. Namun korban Surya hilang selama 3 hari, diduga tersangkut di dasar sungai. 3 hari pencarian, korban ditemukan di aliran Sungai Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Berjarak 10 km dari lokasi awal, korban ditemukan dengan posisi mengambang. Itu 3 orang anak sekolah SMA lagi mandi di bawah jembatan status quo Sungai Asahan. Jadi ketiga ini hanyut. 2 berhasil diselamatkan oleh warga dan 1 hilang. Proses pencariannya itu sampai 3 hari. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan diserahkan pihak keluarga di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, motif pembunuhan istri yang dilakukan seorang suami di Jalan Wahidin, Medan Area terungkap. Polisi menyimpulkan pelaku cemburu dan menuding istri selingkuh. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap sejumlah saksi, polisi mendapati dugaan motif penganiayaan suami terhadap istri hingga meninggal dunia dikarenakan rasa cemburu.
Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra menyebut saksi menyatakan pelaku menuding korban berselingkuh, padahal pelaku dan korban bekerja di tempat yang sama. Pelaku juga selalu cekcok sebelum peristiwa keji ini terjadi. Pelaku pernah mencuri uang korban sebesar 20 juta rupiah dan digunakan untuk bermain judi online. Sudah dilakukan otopsi untuk mencari tahu apa menjadi penyebab kematiannya, namun bisa dipastikan hampir lebih dari 20, kurang lebih 24 ya? 24 tusukan yang ada di sekitar tubuhnya. Untuk motifnya? Motif yang mendasari? Untuk motif sementara, hasil pemeriksaan saksi dari adiknya juga, motif sementara adalah karena cemburu. Jadi antara korban dan pelaku ini suami istri, dan mereka ini adalah bekerja di salah satu yayasan lembaga sosial. Sebelumnya Rabu malam lalu, pelaku sempat jadi bulan-bulanan warga usai menusuk istrinya puluhan kali. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. PDIP Sumut komentari kebijakan Mendagri, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau di perbatasan Aceh Sumut merupakan bagian dari Sumatera Utara diprotes Ketua PDIP Sumut. Keputusan Mendagri dinilai sepihak tanpa dasar. Polemik 4 pulau yang berada di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh akhirnya diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari Sumatera Utara. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor tahun 2025, keempat pulau seperti Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Namun keputusan ini menuai protes dari berbagai pihak termasuk politisi daerah. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, menilai keputusan tersebut diambil tanpa dasar kajian maupun konsultasi yang layak. Kebijakan dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas, tidak ada kajian, tidak ada konsultasi. Rapidin juga menyebut keputusan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pemekaran Kabupaten Aceh Singkil. Sebenarnya sudah memperjelas, memperkuat apa yang menjadi keputusan MOU di Helsinki tahun 1956. Dan itu adalah milik pemerintah Aceh. Nah, kok sekarang kok diperdebatkan? Kepentingan Sumatera Utara apa? Kepentingan Kemendagri apa? Toh itu kan kalaupun tetap itu milik Aceh dan harus milik Aceh, itu kan tetap di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PDIP Sumut meminta pemerintah provinsi untuk fokus pada pembangunan di Sumatera Utara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Berita lain, saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan baik itu SPP,
uang komite. Kemarin juga kita dapat, saya tanya warga yang mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika di SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, akibat angin kencang, perahu nelayan di kawasan Danau Toba terbalik. Seorang nelayan ditemukan meninggal dunia. Tim SAR akhirnya menemukan nelayan yang hilang akibat kapal yang ditumpanginya terbalik setelah dihantam angin kencang pada Selasa siang kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia 2 hari setelah kejadian dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi hilangnya korban. Awalnya korban bersama seorang rekannya tengah mencari ikan di sekitar perairan Pulau Tao dan Danau Toba. Namun kapal yang ditumpangi keduanya dihantam angin kencang yang menyebabkan korban hilang. Tim SAR cukup kesulitan akibat cuaca buruk dan angin kencang yang melanda kawasan Danau Toba. Kendala sama seperti semalam, angin kencang atau ombak itu dan berlawan arah, arusnya juga kencang di bawah, jadi menyulitkan kita untuk melakukan penyelaman secara menyeluruh, sulit gitu. Secara teori kita tuh sulit melakukan penyelaman dengan detail, berbeda dengan angin tenang atau cuaca mendukung gitu. Jenazah korban sendiri langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Sekolah gunakan aplikasi pemantau siswa. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga bertekad melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini aik tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, puluhan siswa TK dan SD mengisi akhir semester dengan Festival Jelajah Fitrah. Mereka menampilkan kreativitas tarian dan drama musikal tradisional. Festival ini berguna untuk pengembangan bakat dan melatih kepercayaan diri siswa. Untuk mengisi waktu di akhir semester, puluhan pelajar sekolah dasar dan taman kanak-kanak menggelar hasil latihan kreativitas.
Mereka mengikuti festival Jelajah Fitrah yang bertajuk Kenali Diri di Gedung Pos Blok Medan Sabtu pagi. Dalam festival dipertunjukkan seni tarian tradisional, drama musikal yang semua pesertanya adalah anak-anak TK dan SD. Bukan sekedar acara hiburan, festival ini juga bertujuan untuk melihat perkembangan dan memberikan apresiasi kepada siswa atas kerja keras dan kedisiplinannya selama 2 semester, serta memperkenalkan berbagai budaya di Indonesia. Menurut penyelenggara Dea Ayu Kesuma, pihaknya juga menghadirkan musisi tradisional, yakni musisi jalanan, agar anak-anak lebih mengenal lingkungannya, memahami ragam masyarakat. Kita itu juga pengen anak-anak itu dilatih kepercayaan dirinya, terus orang tua juga dilibatkan dalam kegiatan ini untuk buat kostum dan segala macam. Setiap anak dianugerahi dengan bakat yang harus dikembangkan untuk mendorong tumbuh kembang anak. Sebagai penerus, anak merupakan pembentuk masa depan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sekolah SMP negeri di Kabupaten Karo gelar uji coba sistem aplikasi kehadiran siswa. Aplikasi ini mendata keberadaan siswa yang terhubung ke pesan WhatsApp orang tua. Untuk memberi kenyamanan orang tua terhadap keberadaan anak sekolah, guru di SMP Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo menguji aplikasi kehadiran siswa. Setiap siswa yang masuk dan pulang akan didata menggunakan scan kartu tanda siswa ke aplikasi yang disediakan oleh guru. Inovasi ini diberi nama aplikasi Aksi. Selain mendata kehadiran dan kepulangan siswa, aplikasi ini juga dapat terhubung ke handphone orang tua siswa melalui pesan WhatsApp. Nah, aplikasi yang sudah kita buat di SMP Negeri 1 Kabanjahe itu kita mulai dari melakukan scan barcode NISN siswa dan nantinya itu langsung terkoneksi ke WA orang tua siswa. Tujuan kita untuk pembuatan aplikasi ini apa sebenarnya? Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin siswa, begitu juga untuk karakter siswa. Penerapan aplikasi ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Mereka mengaku senang karena keberadaan siswa dapat termonitor dan mengurangi tingkat bolos di jam sekolah. Merasa terbantu ya, karena melihat daripada keadaan sekarang ini banyak juga ya kami menemukan itu sebagai orang tua, banyak peserta didik itu misalnya kan jam-jam pembelajaran juga ada yang di kedai kopi, mungkin dia lagi bolos gitu. Jadi dengan apabila penerapan uji coba ini berhasil, kedepannya seluruh sekolah di Kabupaten Karo akan mengadopsi sistem ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.